Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, selamat pagi dan alhamdulillah segala puji syukur atas nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Semoga curahan rahmatnya akan selalu setia tercurahkan kepada keluarga, para sahabatnya, dan terus akan sampai kepada kita semua. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Sebelum masuk pada materi inti, maka kalian harus tahu kompetensi dasarnya. Nah, maka beberapa kompetensi yang saya tampilkan di slide. Jadi, KD 1.1 ini berkaitan dengan sikap. Kalian harus terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. KD 2.1, nah ini adalah sosial, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait. KD 3.1, nah ini pengetahuan, menganalisis mana Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 1.1, nah ini KD keterampilan ya, jadi kalian harus membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. KDS 4.1.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan baik dan fasih. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini kalian harus menentukan bacaan hukum tajwid pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Memperagakan cara membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 berdasarkan hukum tajwid yang baik dan benar. Menguraikan asbabun nuzul Quran Surah Al-Ma'idah 48, Quran Surah An-Nisa 59, dan Quran Surah At-Taubah 105 tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Menguraikan makna Quran Surah Al-Ma'idah 48, Quran Surah An-Nisa 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Mengaitkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Menunjukkan cara membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Kemudian merumuskan kaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, ini ada peta konsepnya. Jadi pada materi ini ada 3 aspek yang harus kalian kuasai. Nah, yang pertama adalah perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Jadi bagaimana menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan doktrin agama. Kemudian terbiasa berperilaku taat aturan, kompetisi, dan etos kerja.
Nah, sebelum kita masuk pada materinya, nah saya membuka relung hati dulu para adik-adik. Nah, apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Nah, terus bagaimana apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Nah, apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, nah bagaimana cara memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya? Nah, kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan taati pula pemimpin di antara kita dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin. Nah, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ini penjelasan dari Quran Surah Al-Imran ayat 132. Pentingnya taat kepada aturan. Nah, jadi betapa pentingnya kita harus taat pada aturan, karena taat itu memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya di sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat yang terdapat aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan itu dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, pemimpin negara, pemimpin daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin dalam keluarga. Nah, perhatikan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, adik-adik, dalam surah An-Nisa tadi ada beberapa hukum tajwid. Nah, hukum tajwid ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca loh, jadi ada ilmunya, ada ilmu tajwidnya. Nah, untuk tajwid yang ada pada surah An-Nisa tadi, ada beberapa tajwid. Yang pertama pada lafaz ya ayyuhalladzina, itu hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Nah, jadi tinggal lihat di garis bawah ya. Ini sudah ditandai warna pink. Kemudian pada lafaz amanu, ini hukumnya mad badal. Alasannya huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Jadi silakan lihat garis bawahi merah. Lafaz atiullah ini tafhim, yakni lafal jalalah didahului tanda baca dhammah. Wa ulil amri ini alif lam qamariyah.
Kenapa alif lam komariah? Karena huruf alif lam berhadapan dengan huruf komariah. Fa'in tanaza'tum ini ikhfa. Nah, ikhfa itu nun sukun bertemu huruf ta. Kaitan dengan surah An-Nisa, ini ada hadis dari riwayat Muslim. Terjemahannya dari Abu Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Jadi kalau ada pemimpin yang berbuat maksiat, maka kita tidak boleh mengikuti itu. Kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Lalu, bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Terjemahannya, dan kami telah menurunkan isi kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ini adalah terjemahan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, adapun hukum tajwid yang ditemukan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tadi, pada lafaz likullin ja'alna. Nah, ini hukumnya ikhfa ya. Ikhfa berarti tanda baca kasroh tanwin bertemu dengan huruf jim. Nah, berarti ada kasroh tain di huruf lam bertemu dengan jim. Kemudian minkum syir'ata, ini hukumnya ijhar syafawi, karena mim sukun bertemu huruf shin. Nah, ini ada garis bawahi warna pink. Wa min hajab, ini mat iwat, tanda baca fathatain bertemu alif dan diwakafkan. Wa min haja, walau Allah, ini mat wajib muttasil, mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Ummatan wahidah, ini idgham biguna, tanda baca fathatain bertemu huruf waw. Nah, kita masuk pada etos kerja. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawi.
Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, perhatikan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Terjemahannya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, ada hukum tajwidnya, yakni fasayarullah. Ini hukumnya tafhim. Lafal jalala didahului tanda baca fathah. Nah, ada garis bawahi yang warna pink. Wal mu'minun ini alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasdid. Wasyahada ini alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu huruf shin dan bertasdid. Fayunabbiukum bima. Nah, ini ikhfa syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf ba. Mat arid lisukun ini ta'malun. Hukum bacanya mat arid lisukun karena bacaan mat di akhiri kalimat. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh tidak ada artinya. Nah, terjemahan dari hadis ini dari Mikdam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Nah, jadi kisah Nabi Daud ini adalah seorang pekerja keras dan dia makan itu dari hasil pekerjaannya sendiri. Baik adik-adik, untuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu berharap kalian bisa memahami dari 3 aspek yang tadi. Yang pertama, bagaimana kita harus taat pada aturan, kemudian bagaimana kita berkompetisi dalam kebaikan, dan kemudian bagaimana kita beretos kerja sesuai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, untuk penghujung materinya, Ibu memberikan evaluasi. Silahkan dikerjakan di rumah. Ini ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan materi yang tadi. Maka Ibu berharap semua bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.